Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egy Diangga Setiawan bersama rekan saya Raja Reja. Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu tanaman yang ada di Indonesia, Yaitu tanaman padi. Tanaman ini merupakan tanaman yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia dan hasilnya mampu diekspor ke luar negeri. Nah, bukan hanya itu saja. Dalam video kali ini juga nantinya kita akan membahas inovasi-inovasi apa saja yang dapat membantu pekerjaan petani, khususnya petani padi. Baiklah, lanjut ya. Mari kita simak video ini. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari genus yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Ciri-ciri tanaman padi. Padi termasuk dalam suku padi-padian. Berakar serabut, batang sangat pendek, struktur serupa batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang daun sempurna dengan pelepah tegak. Daun berbentuk lancet, warna hijau muda hingga hijau tua, berurat daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Bagian bunga tersusun majemuk, tipe malai bercabang, tipe buah bulir atau karyopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya. Bentuknya hampir bulat hingga lonjong, ukuran 3 mm hingga 15 mm, tertutup oleh palea dan lema yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam. Struktur dominan pada yang biasa dikonsumsi yaitu jenis Endospermium. Berikut beberapa inovasi teknologi pertanian yang dapat membantu pekerjaan petani Indonesia di masa yang akan datang. Penambahan pupuk. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau pada tanaman. Penambahan pupuk diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik. Pada umumnya, petani Indonesia masih melakukan penambahan pupuk secara manual dengan tenaga manusia. Inovasi yang dapat digunakan yaitu helikopter mini. Untuk mengontrol helikopter tersebut, petani menggunakan remote khusus. Penambahan pupuk dengan inovasi ini sangat efisien dalam hal waktu dan juga tenaga. Selain itu, remote control ini juga digunakan untuk menyemprotkan pestisida. Dengan menggunakan metode penyemprotan helikopter ini, terbukti meningkatkan efisiensi, waktu, dan tenaga. Untuk menyemprot lahan seluas 1 hektar, hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Membersihkan gulma. Gulma, atau yang sering disebut sebagai rumput liar ini, mengganggu pertumbuhan padi yang ditanam. Oleh karena itu, pembersihan gulma sangat penting untuk dilakukan oleh petani. Cara penyiangan dari gulma ini bermacam-macam. Bisa menggunakan cangkul kecil untuk gulma yang cukup besar, atau menggunakan tangan jika gulma-gulmanya cukup kecil. Namun, hal ini tentu memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Untuk membersihkan gulma di sawah, petani dapat menggunakan mesin khusus pencabut gulma secara otomatis, layaknya helikopter penyemprot pupuk dan pestisida tadi. Mesin yang menyerupai kapal boot mini ini dikendalikan dengan remote control. Meskipun tidak menggunakan tenaga manusia, mesin ini hanya mencabut rumput liar di sekitar tanaman padi
dan pengganggu tanaman padi sebenarnya. Demikianlah beberapa inovasi yang dapat membantu pekerjaan petani Indonesia di masa yang akan datang. Besar harapan kami video ini dapat bermanfaat untuk kalangan banyak. Saya, Robi Raja Reja, bersama rekan saya, IGD Angga Setiawan, mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.